Belenggu pendidikan di balik kemerdekaan, sebuah argumentasi kritis untuk pendidikan Indonesia. Pendidikan pada zaman kolonial, tepatnya pada tahun 1854, telah berdiri sekolah-sekolah kabupaten, tetapi hanya untuk mendidik calon-calon pegawai. Kemudian pada tahun yang sama didirikan sekolah-sekolah Bumi Putra yang hanya memiliki 3 kelas. Sekolah tersebut memberikan pengajaran membaca, menulis, serta berhitung untuk membantu perusahaan-perusahaan milik Belanda. Pada 20 Mei 1908, tercipta Gerakan Budi Utomo yang memiliki tujuan untuk mengatasi ketidaksetaraan pendidikan bagi masyarakat Indonesia. Selanjutnya, pada tahun 1912, R.A. Kartini mendirikan sekolah yang diberi nama Sekolah Kartini yang berfokus pada pengembangan pendidikan budi pekerti perempuan. Kemudian, pada tahun 1922, terciptalah Taman Siswa di Yogyakarta yang bertujuan untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kepada para generasi muda. Proses pendidikan Taman Siswa ini menganut 3 semboyan, yakni Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madio Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Perjalanan pendidikan di Indonesia sudah dilaksanakan sejak sebelum kemerdekaan. Hanya saja dalam praktiknya, masih banyak kegiatan pendidikan yang membelenggu peserta didik untuk belajar. Seperti adanya kasta sosial, adanya pendidikan yang hanya bertujuan untuk mencetak pekerja yang nantinya akan membantu Belanda, pendidikan yang membedakan antara pendidikan untuk orang pribumi, dan yang terpenting, peserta didik tidak dapat menentukan pilihan berdasarkan potensi yang dimiliki. Sungguh miris memang pendidikan sebelum kemerdekaan, banyaknya pembelengguan bagi peserta didik, yang mana peserta didik tidak dapat beraktivitas dan terbatasi sehingga mereka tidak dapat mandiri, tidak dapat berkreasi sesuai dengan keinginan mereka. Peserta didik tidak dapat mengembangkan keinginan, minat, serta potensi yang dimilikinya. Selanjutnya, sistem pendidikan pada masa kemerdekaan meneruskan sistem pendidikan Jepang dengan menggunakan buku terjemahan dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia. Kurikulum pertama yang digunakan pada masa kemerdekaan yaitu Leerplan, yang artinya rencana pelajaran. Selanjutnya, terjadi perubahan kurikulum pada tahun 1964. Kemudian pada masa reformasi, pemerintah mengeluarkan model manajemen berbasis sekolah dan membuat sistem kurikulum berbasis kompetensi. Yang selanjutnya terjadi perubahan kurikulum, mulai dari KTSP, kurikulum 2013, dan saat ini mulai menggunakan kurikulum Merdeka. Bukan hanya sebelum kemerdekaan, ternyata praktik pendidikan yang membelenggu juga masih terjadi setelah kemerdekaan. Dari segi kurikulum, peserta didik dan guru dituntut untuk mengikuti kurikulum yang telah ditentukan, di mana kurikulum tersebut ditentukan oleh pemerintah yang ternyata belum fleksibel dan terlalu padat. Kemudian, adanya tekanan pada hasil ujian yang dapat membatasi kemerdekaan belajar peserta didik. Peraturan yang diterapkan di sekolah seperti masuk pukul 7 pagi dan penggunaan baju seragam. Selain itu, adanya ekstrakurikuler wajib yang harus diikuti, yang bisa saja tidak sesuai dengan minat peserta didik. Dan yang terakhir, adanya kecenderungan orang tua memilih sekolah yang lebih murah daripada sekolah yang mahal, tanpa mempertimbangkan sekolah yang berkualitas. Berdasarkan contoh-contoh praktik pendidikan yang membelenggu tersebut, maka sudah sebaiknya diciptakan model-model pembelajaran yang dapat memerdekakan peserta didik. Terdapat model pendidikan yang dapat ditawarkan sebagai model pendidikan yang dapat melepaskan belenggu dan memerdekakan peserta didik, yaitu dengan konsep merdeka belajar. Konsep pendidikan merdeka belajar ini memiliki arah serta tujuan yang sama dengan konsep aliran filsafat pendidikan progresivisme John Dewey, serta berlandas tumpu pada filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara.
yang mana tujuannya adalah memerdekakan hidup dan kehidupan anak, lahir dan batin. Dalam konsep merdeka belajar, peserta didik tidak dipaksakan untuk menguasai kompetensi tertentu, tetapi peserta didik diarahkan dan dibimbing untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi yang ada dalam dirinya. Pembelajaran ini pula dikenal dengan nama pembelajaran berdiferensiasi, di mana potensi peserta didik dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, karakteristik, dan tingkat pencapaiannya. Setidaknya, terdapat 3 prinsip model pembelajaran yang memerdekakan. Pertama, membuka ruang masyarakat terlibat secara aktif dalam upaya mencerdaskan generasi bangsa. Kedua, menitikberatkan kepada paradigma bahwasannya para guru adalah seorang pembelajar yang bertumbuh dan berkembang bersama dengan peserta didik. Dan yang terakhir, menempatkan para guru sebagai penggerak atau motor yang diharapkan mampu memberikan perspektif baru tentang pendidikan.